bagi teman-teman khususnya pemula Pak ya. Ya. Jangan takut untuk beternak kambing bur. Jangan takut jualnya susah. Nggak ada katanya kambing itu jualnya susah Pak. Apalagi kambing bur. Bagi teman-teman kalau dengar perkataan orang kambing bur jualnya susah, itu cuman oknum-oknum aja Pak. Nyatanya saya nih Pak, baru lahir kayak gini udah laku, udah jadi rebutan kan gitu. Yang penting kita genetiknya jelas. Kan gitu. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Indra Palupi Channel. Kali ini saya berada di kandang kambing Difta Ayu Farm. Nah, lama sekali saya tidak berkunjung ke sini. Kali ini kita bahas bersama Mas Dedi. Halo Mas Dedi. Halo Pak. Gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah sehat. Kabar sama gimana? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Gimana Difta Ayu Farm ini? Ya, kalau di kandang kita ini selalu ramai terus Pak. Mulai dari pembeli, diskusi, apalagi sekarang ini kan mulai booming ini Pak, bur Pak. Bur ya? Banyak sekali permintaan bur, sampai kita aja kurang-kurang banyak. Kalau bagi saya Pak, yang udah kita alamin untuk kambing bur, keuntungannya luar biasa Pak. Luar biasa keuntungan, karena modalnya juga luar biasa, lumayan juga modalnya kan gitu. Iya. Lumayan Pak untuk modal bur itu, tapi juga sesuai dengan keuntungan. Oh gitu? Sesuai dengan keuntungan. Untuk populasi sendiri, Difta Ayu Farm ini berapa indukan sih Mas untuk burnya Mas? Untuk bur di kandang kita di Difta Ayu Farm ada kurang lebih 38 indukan kalau tidak salah Pak, untuk bur. Perkenalkan, nama saya Dedi Irawan, saya selaku owner dari Difta Ayu Farm. Kalau untuk pekerjaan kita ya sehari-hari kita basicnya di peternakan kambing Pak, jual beli sama breeding. Breeding ya? Gitu. Kita sela-sela kita selain kita di kandang kita juga ke ladang. Nah, karena apa? Harus ke ladang kita Pak. Masih sempat ke ladang juga? Ke ladang Pak. Nah. Mas ini kenapa dikeluarin Mas? Jemur Pak. Jemur? Karena kita usahakan 3 hari sekali, seminggu sekali harus kita keluarin, kita jemur tipis-tipis lah Pak. Oh gitu. Mas ini apa Mas? Apa Ini ebi Pak. Oh ebi. Ebi galurnya Pasifika. Pasifika. Kalau kita piara bur, emang kita kalau bisa Pak, wajib kita harus punya pejantan ebi. Begitu. Itu untuk mendongkrak kandang kita kan gitu. Yeah. Karena kita setiap pembeli pasti tanya anaknya itu berapa Mas, berapa kan gitu. Yeah. Jadi kalau kita tidak punya pajak ebi, tidak mungkin kita mau bilang seri F kan gitu Pak. Yeah. Nah, intinya kita punya indukan. Taruhlah indukan kita F2, kita kan ebi, udah keluar anak sekian, F berapa kan gitu maksudnya Pak. Jadi kalau kita punya ebi itu kita enak Pak. Ya. Yang jelas kita emang bener peranaan sendiri kan gitu. Mas dari sekian tahun yang jenengan jalani ya, sudah enak-enak dijual beli, kenapa sih Mas kok jenengan masih sempat-sempatnya breeding sih Mas? Kalau saya ini gimana Pak, dari kecil emang udah hobi di kambing Pak, apalagi sekarang ini mengenal ke jenis bur Pak. Iya. Wih, kalau kambing bur itu kambing gimana Pak ya? Perawatannya enak. Terus hasilnya juga luar biasa. Iya. Nah, kembali lagi juga ke modal. Modalnya juga luar biasa, Pak. Tinggi banyak Mas ya? Waduh, lumayan, Pak. Untuk modalnya juga. Mas ini bisa sampai harga berapa kayak gini Mas? Ini kalau dibilang harga mah ya mungkin rekan-rekan teman-teman udah tahu sendiri Pak ya, kalau ebi impor apa harganya mungkin udah tahu sendiri, nggak usah kita jelasin kan gitu Pak. Kali ini kan proses Pak, ini masih agak kurus. Oh gitu. Jadi ini full bloodnya guys. Ini kalau 50 lebih Mas ya harganya? Ya lebih Pak. Lebih. Makanya kita bilang modalnya Pak. Untuk bur itu memang modal luar biasa, tapi juga sesuai Pak sama hasilnya kan gitu. Iya. Sesuai sama hasilnya. Sekarang tuh enak kok Pak, orang mau pengen bur tinggal lihat, browsing aja di YouTube atau di mana, harganya sekian itu udah ada semua, udah ada semua harganya. Jadi kalau orang mau istilahnya mau piara kambing bur, dia emang udah tahu harganya. Gitu. Kebanyakan gitu. Jadi lebih baik kita belajar dulu Mas ya. Belajar dulu aja Pak. Belajar dulu ya. Bur itu apa? Gimana? Maksudnya harga jualnya gimana kan gitu. Tapi kalau menurut saya, ya emang enak bur. Selain perawatannya enak, harganya juga lumayan. Iya. Ini bunting semua ini Pak. Ini bunting ini? Bunting, PB ini. Full blood ini. Pure blood. Pure blood. Pure blood. Ini PB guys.
Ini usia berapa bulan Mas buntingnya Mas? Ini usia di 3 bulan tuh buntingnya, Pak. 3 bulan 3 ya? bulan. Ini kawin sama Pasifika itu. Pasifika itu ya? Pasifika itu. Wah mantep guys. Wah gila. Ya kayak kalau kambing bur ya kayak gini Pak badannya Pak. Itu kalau yang nggak tahu kambingnya gemuk majer kan gitu. Iya. Emang kambing bur emang gemuk. Emang identik iya? gemuk. Emang iya Mas Jadi? Emang identik pedaging kalau kambing Jadi bur. orang yang nggak paham itu emang dikiranya majer Mas ya? Majer, gemuk, majer gitu. Ya kambing bur ya pasti gemuk kambing pedaging. Mas untuk yang bur ini Mas, ini rata-rata sampai di harga berapa sih dulu Mas? Belinya Pak. Iya, rata-rata. Rata-rata untuk betina kita ada harga 10 juta, 15 juta ada juga. Nah, untuk betina satu. Betina. Ada yang harga 7 juta tergantung serinya, Pak. Iya. Untuk perawatan bagi saya, Pak ya. Iya. Sama-sama mudah. Jawa Randu, kambing Jawa sama bur, tapi lebih daya tahan tubuh lebih bagus di bur, untuk makan lebih lahap di bur. Oh gitu. Intinya perawatan enak di bur Pak untuk perawatan. Emang modal gede Pak gitu. Besar Tapi sekali sesuai pasti. juga dengan hasilnya, kan gitu. Kalau ketahanan tubuh jauh Pak, menang bur. Menang bur. Menang kambing bur. Biasanya kan kalau cuaca buruk tuh, kalau kambing lokal bisa masuk angin tuh ya. Pilek kayak Pilek. gitu. Kalau kambing bur ya tahan itu Pak, tahes. Mas ini apa lagi Mas? Ini serinya Mas? Dari F4 tuh Pak. Ini M4. F4 udah kayak Wah. Ebi Udah mirip namanya. Ebi ya? Di kandang kita ini yang paling rendah F3 kayaknya F3 Pak. untuk indukan. Untuk indukan. Untuk status untuk seri itu sangat penting Pak. Untuk sangat penting Pak. Ya karena kalau bagi pemula ya, kalau mau beli kambing bur jangan asal-asalan. Maksudnya jangan sembarang kita beli ke tempat orang-orang yang asal aja Pak. Takutnya gini. Itu cross dibilang seri F kan gitu. Terus akhirnya dia mau nggak mau si pembeli pada ikut juga karena dari sononya bilang seri F. Seri F. Padahal si peternak itu kalau mau bilang seri F, kalau peternak sendiri dia harus punya pejantan EBI. Begitu. Nah itu setahu kita Pak. Kalau nggak punya EBI, ya mana mungkin bisa bilang seri F anaknya Seri kan F, gitu. iya. Paling cross kan gitu. Iya. Karena cross sama seri F itu nggak jauh beda sih Nggak Pak. jauh beda, ya. Di pandang mata itu nggak jauh beda. Tapi status genetik harus Genetik harus jelas Pak Oh, kan gitu. Kan banyak teman-teman ini yang kasihan banget. Beli seri F berapa nggak taunya cross. Cross ya itu bagi Ada- peternak-peternak yang nakal apa. Iya. Kasihan petani Kasihan juga petani, ya. kan gitu. Kalau kita emang enggak gitu Pak, kita sistemnya makanya kandang kita sampai sekarang pun masih dipercaya petani, konsumen kan gitu Pak. Iya. Kalau kita bilang cross ya cross, kita bilang seri F ya F gitu aja. Iya. Nah, karena kita di kandang kita rata-rata semua seri F Pak. Karena kita udah pakai FB semua pejantan kita. Iya. FB semua. Untuk di Difta Ayufam sendiri jantannya ada berapa Mas? Untuk di kandang kita jantan ada 4 ekor Pak. Satu Ebi. Ya. Ini Ebi Ebi. ini. Sama untuk nyetak cross kita punya F4. Jantan F4 ada 2 Ada dua ekor. 5 ekor sama kandang kita satunya. Oh gitu. Pejantan kita. Tapi yang di kandang sana F4 juga. Mas ini full blood. Ebi. Ini Ebi. Lo kenapa Mas kok ada 2 Mas? Ya karena kalau cuma satu kasihan Pak capek. Tapi kan yang ini masih muda Pak. Ini usia di berapa ya? 18-17 bulan ini Pak. Yang ini ya? 17 bulan. 17 apa 16 ini ya? Ini kelahiran bulan 4 kok. Oh. 17 bulan kalau enggak 16 ini. Iya. Ini baru poel barusan lepas ini Pak. Baru poel sepasang ini, baru tumbuh ini. Iya. Tapi badannya udah kayak gini Pak kalau Ebi. Pendek, bulunya ini dadanya kayak gini. Padahal kambing masih muda bener. Tapi udah mulai belajar kita untuk pacek. Udah Udah dicoba ini? Udah, tapi kita enggak berani banyak-banyak Pak. Yang paling banyak gitu. ini. Ini udah banyak ini. Oh, Kalau yang ini masih ya ada berapa indukan yang dapat kami ini. Usia berapa Mas Ebi kita Mas? Kalau ini kisaran di 4-5 tahunan ini Pak. 4-5 tahun. Masih jangka Oh, masih masih panjang jauh Mas Pak. ya. Masih jauh. 5 tahun lagi masih kuat ya. Masih kuat. Yang penting perawatan kita, Ya. vitamin kita terus. Karena habis macet kita kasih vitamin, kita kasih jamu. Oh gitu. Mas dari segi keuntungan besarnya besar di bur. Ya kalau dari keuntungan Jawa Randu sama bur. Jauh Pak. Jauh. Bagi saya jauh. Itu menurut saya. Dari segi resiko, kalau resiko namanya hewan Pak ya, namanya punya nyawa sama-sama beresiko. Sama-sama beresiko, tapi untuk ketahanan lebih tahan di bur. Oh gitu. Ini F5 ini Pak. Ini F5? Ini baru kawin ini. Sebulet ini Mas? F5 ini doro Pak. Konor apa Pak? Sebulet ini Mas? Iya F5 itu F5. Pak. Pendek, ekornya udah tebel. Mantep guys. Itu F5 kayak gitu. Ya kalau resiko itu
kita itu hidup harus berani ambil risiko, Pak. Harus berani ambil risiko. Untuk kematian bur, kita pun juga pernah mati, Pak. Pernah, Pak? Alah, belum lama ini induk kita yang F4 tuh, Pak. Doro. Beranak 2, jantan sama betina. Usia di 1 minggu, induknya mati, Pak. Induknya mati? Padahal enggak sakit itu, Pak. Enggak sakit, orang pagi kita jemur, siang dah kita masukin kandang, sore itu roboh, langsung roboh, dia kejang. Terus anaknya gimana? Kita suntik juga enggak mampu, Pak. Ya namanya kita udah usaha gitu aja, udah kita segala macam obat, udah kita usaha, enggak bisa. Ya kita potong. Itu pun anaknya udah laku loh, Pak. Sudah terjual? Anaknya umur 2 hari udah terjual sepasang 9 juta. Sepasang? Karena anaknya F5. Akhirnya sekarang anaknya tak dot. Didot? Tak dot. Oh, berarti yang sampai dot tadi ya? Yang tak dot itu anak dari induk F4. M4? Itu pun dulu kita beli 8 juta, Pak, doronya, Pak. F4. Wah, luar biasa. Karena kambing itu jelas. Kita berani beli mahal karena jelas kambingnya. Ya. Bener-bener genetik serinya terjamin. Kita beli mahal. Begitu nyampe rumah, selang di 5 bulan apa 6 bulan tuh ya minta kawin, kita kawinin 2 kali sama Ebi jadi. Keluar anak 2. 2 hari udah diindian orang, udah dibeli orang 9 juta, induknya malah mati. Kemudian tuh anaknya tuh nanti diambilnya kapan, Mas? Anaknya ambilnya waktu nanti lepas sapi, usia di 4-5 bulan, Pak. 4-5 baru bulan. boleh kita diambil. 9 juta? 9 juta. 2 ekor? Padahal kalau induknya hidup, kita udah untung induknya plus 1 juta itu. Oh iya ya? Ya dulu kita beli induknya Doro 8 juta. Anaknya laku 9 juta. Iya. Itu. Berarti resikonya 200, dan gede juga, Mas ya? Wah, kalau namanya resiko enak bener, nggak ada resiko, Pak. Enak bener. Ya resiko itu sama aja, biarpun kita udah lama di kambing, tapi tetap namanya, ya kita beli lagi, kalau saya mikirnya belum rezeki. Gitu aja. Ya. Kemudian Mas Dedi, ini saat ini kan di Lampung khususnya ya, untuk bor sendiri ini kan nggak mudah, Mas, ininya, Mas, cari bibitnya, Mas. Lah, kalau untuk teman-teman yang ingin mengikuti jejak jenengan ini, gimana, Mas? Cara mendapatkan bibit kayak gini nih, Mas? Ya, sekarang ini kan ya udah mulai banyak sih, Pak, peternak bur yang gede, tapi kalau saya saran, Pak, ya, bagi teman-teman yang mau, bagi teman-teman pemula yang mau piara bur, mau beli kambing bur, kalau bisa, Pak, ya, cari yang jelas saja. Yang jelas, jangan buru-buru. Jangan buru-buru, cari yang jelas, jangan asal-asalan, biar nggak nyesel di kemudian hari. Oh, gitu. Cari dari peternak yang langsung punya ebi. Ini nggak mempromiskan saya, Pak, ya. Tapi lebih baik cari peternak langsung yang memang benar-benar jelas. Ya, siapapun itu, Mas ya. Jelas siapapun itu. Mas, dari segi pakan, kalau untuk bur sendiri di Lampung ini bisa untuk pakan apa aja sih yang digunakan, Mas? Kalau di tempat kita, Pak, ya khususnya tempat kita aja lah, nggak usah contoh yang lain-lain. Karena tempat kita sama Jawa Randu, Pak. Pakan hijauan, kita pakai rumput, pakai daun singkong, ramban-rambanan untuk makanan malamnya kita pakai onggo sama konsentrat. Oh, mudah juga. Mudah, Pak. Di tempat kita mudah. Mudah. Di Lampung mudah. Untuk onggo sama konsentrat mudah. Iya. Keren, guys. Jadi tempat Mas Dedi ini nggak begitu sulit ininya, apa namanya, perawatannya, guys. Ya, kayak gini kambingnya, Pak. Mau dibilang kurus ya kambingnya kayak gini. Mau dibilang ini gemuk majer, tapi kok ini bunting sudah 3 bulan. Kan gitu. Ya kayak gini. Iya. Orang ini aja baru metret anak loh, Pak. Ini. Yang mana, Mas? Ini anaknya 3 kemarin, dilaku semua. Sudah terjual? Udah terjual semua. Ini anaknya 3 ini. Ini baru kawin 2 bulanan ini, Pak. Ini ya? Ya 2 bulanan lah ini kawin di catatan buku itu. Kawin sama Ebi juga. Sama yang itu? Nanti keluar anak F5 itu. F5. Karena kita belian langsung seri F, Pak, induknya, Pak. Oh gitu. Jadi kita mau breeding sendiri dari F1, F2, kelamaan. Ya. Kalau saya kelamaan, lebih baik saya beli yang genetiknya jelas. Dari peternak sana langsung kita tahu ini F4. Gitu. Gitu aja. Kalau kita mau nyetak dari awal, kelamaan, Pak. Recordingnya jelas, Mas, lagi. Jelas, yang penting kita indukan jelas, gitu aja. Keren. Mas, kalau sampai dagangannya kan Jawa Randu, Mas. Iya, Pak. Lah ini kok malah sampai ternaknya bur, Mas. Apa kira-kira bakal nggak laku ini, Mas, kambing-kambing lokal ini, Mas? Kalau untuk kambing itu ndak ada istilah kambing ndak laku, Pak. Orang kambing roboh aja laku kan gitu. Ya kita gimana, Pak? Saya mau ternak Jawa Randu, orang kita berdagang tiap hari belanja ke pasar. Ngapain kita susah beternak Jawa Randu? Lebih baik kita beli dari pasar kan gitu. Untuk bur sendiri kan yang masih jarang, masih agak langka kan gitu. Iya. Makanya kita ke bur aja lah. Oh begitu. Lebih enak perawatan, daya tahan lebih luar biasa, hasil pun juga luar biasa. Tapi balik lagi ke modal. Jadi kalau mau cari keuntungan yang besar di bur, Mas ya? Ya kalau menurut saya kebur, Pak.
di kambing bur, biarpun itu jenis PE juga besar, tapi kan di tempat kita ini semua ngarahnya ke daging, Pak. Makanya kita beralih ke bur. Nah, untuk pemula juga lebih baik, ya saran sih Pak ya. Kalau mau cetak daging ya emang kambing bur, kan gitu. Maksudnya kita beli jantan aja seri F, kita beli betina Jawa Randu, udah keluar cross itu, keluar cross bur. Keuntungannya jadi peternak pendahulu tuh apa toh Mas untuk di bur sini Mas? Nah, itulah Pak enaknya saya ini Pak. Karena di tempat kita ini belum ada yang ternak bur, kita dahulu Pak ternak bur. Jadi kambing bur itu yang masih banyak di kandang kita. Tiap orang beli, pasti menuju kandang kita. Itulah enaknya saya Pak. Jadi pendahulu itu Mas ya? Makanya kita jaga Pak komitmen kandang kita jaga genetik kita kandang kita. Oh iya. Jadi kalau nanti sudah ramai, udah beda lagi ya ceritanya. Ya, tapi nggak tahu kapan ramainya Pak. Orang nyatanya masih kurang permintaan bur luar biasa. Ini yang tempat kita nih yang ready ada berapa ekor Mas untuk burnya Mas? Untuk bur induan kita ada 30. Kalau induan kita tinggal 38 Pak. 38. Yang ready untuk jual? Udah habis Pak. Nggak ada. Anaknya pun udah usia 2 hari, 1 minggu, 2 bulan udah punya orang semua. Udah punya orang semua anaknya itu Pak. Mas berarti begitu mudahnya jual bur Mas ya? Ya bagi saya itu mudah loh Pak. Jual bur itu. Gimana ndak mudah, apalagi kalau kita jual di bawah harga pasaran. Ya pasti lebih mudah lagi Pak. Oh gitu. Kayak gini Pak. Ini udah punya orang. Ini dari usia 1,5 bulan kemarin udah punya orang ini. Ini sudah dibeli orang? Oh, udah dibeli orang. Ini F4 ini. F4. Ini udah punya orang. Nih, ini usia sekarang 2 bulan. 2 bulan. Kemarin usia 1 bulan 10 hari udah punya orang. Diambil usia? Usia nanti lepas sampai Pak. Kita usahakan 4 bulan sampai 5 bulan. Oh begitu. Ini udah punya orang juga PB. Loh. Itu udah punya orang. Ini jantan juga satu ini usia di 1 bulan ini. 1 bulan. Ini udah punya orang. Ini juga ini usia di 1,5 bulan ini 2 ekor udah punya orang juga jantan dan betina. Baru dilahirkan gini udah Mas. Udah. Ini terjual. Ini PB ini pure blood ini. Mana? Ini udah punya orang juga ini. Ini betina? Ini yang jantan. Jantan. Anaknya ini udah punya orang juga. Lah gimana lagi ya, Pak? Wah, berarti mudah sekali, Mas ya? Ya mudah, Pak. Mudah, nyatanya di kandang kita habis anak-anaknya, udah tidak ada lagi. Luar Habis biasa. Anaknya. Itu ada yang di bawah, Mas? Itu yang 2 udah punya orang. Loh, ini pun udah punya orang ini, Pak. Ini punya orang Mesuji. Pak Komangadi nih, punya orang Mesuji ini. Udah dibeli Pak Komangadi? Udah 4 juta ini. 4 juta ini? Ini usia sekarang 20 hari kalau tidak salah ini. Ganteng bener nih. 17 atau 20 hari ini. Ini? F4 lah itu, Pak. Ini F4? F4 tuh induknya itu merah tadi. Oh, yang merah tadi ya? Oh, merah marun tadi. Jantan itu, Pak. Ini induknya, Mas? Nah, itu induknya, induk F3. F3. Keluar anak cuma 1, Pak, jantan. Jantan. Anaknya pun udah laku. Terjual? 4 juta. Wah, luar biasa. 4 juta. Wah, terjual 4 juta nih, Mas? Ini 4 juta, Pak, tapi kan ngambilnya nanti lepas sapi ya. Nah, usia di 17 atau 20 hari nih, Pak, ya catatan itu ya. Jantan itu, Pak. Jantan. 4. Super Pak orangnya. Wah, super banget ini. Super. Ini usia 1 bulan. Ini punya Pak Komangadi. Ini? Wah. Kalau ini punya Pak Haji Daniel 2 ekor. 2 ini. Kalau yang ini punya Mas Kentung. Ini yang tadi tuh. Ini punya Mas Kentung, ini udah laku. Yang ini punya Mas Daryono. Wah, yang sana tadi. Ini Mas Kentung ini. Itu PB, Pak. PB. Wih, kalau ini super kok, Pak. Cebol, pendek, tulangannya, Pak. Jantan ini. Wah, luar biasa. Super itu, Pak. Bagi teman-teman khususnya pemula, Pak ya. Ya. Jangan takut untuk beternak kambing bur. Jangan takut jualnya susah. Nggak ada katanya kambing itu jualnya susah, Pak. Apalagi kambing bur. Bagi teman-teman kalau dengar perkataan orang kambing bur jualnya susah, itu cuman oknum-oknum aja, Pak. Nyatanya saya nih, Pak, baru lahir kayak gini udah laku. Udah jadi rebutan kan gitu. Yang penting kita genetiknya jelas. Kan gitu. Untuk teman-teman juga kita nggak ngomong manisnya, Pak. Karena semua itu ada resikonya juga. Yang penting kita bisa penangannya di kandang, obat-obatannya insya Allah aman. Aman ya? Kalau itu, maksudnya kalau ada kematian itu bukan rezeki gitu aja, Pak. Yang penting kita udah usaha. Difta Ayu Farm ini, Pak, dari dulu, Pak ya. Dari dulu kita ini emang mulai merintis dari nol. Bener-bener dari nol kalau kita, Pak. Kalau saya bener-bener dari nol. Tapi kita enggak pernah mengeluh, Pak. Kuncinya apa, Pak? Konsisten, Pak. Konsisten kandang kita. Soal kita mau ditipu, silahkan. Berarti untung ya berjalan. Berjalan. Tidak untung tetap jalan. Tetap jalan, Pak. Yang penting
kita seneng dulu, Pak. Seneng dulu. Soal hasil nomor 2. Oke. Gitu aja. Masalah hasil kita bahas besok Kita bahas lain besok hari. lain hari. Oke Mas, jadi semoga peternakan yang jenengan miliki ini, yang jenengan kelola, berkembang biak, jadi banyak barokah dan usahanya lancar. Amin, Pak. Amin. Saya permisi, mohon pamit Mas. Oke, Pak. Terima Assalamualaikum. kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.